Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disampaikan terakhir kita sampai di Goa, berarti posisinya hijrah. Baik, ini sebenarnya masih di bulan Muharram ya. Kita agak maju sedikit berarti kalau sudah sampai di Goa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat untuk hijrah tanggal 27 Safar. Di dalam beberapa riwayat yang masyhur menyampaikan begitu. Jadi masih bulan depan. Kenapa kok bulan Muharram itu menjadi bulan pertama bukan bulan Safar? Ya, karena bulan Safar itu kan Nabi hijrah kalau memang mau mengambil momen hijrah sebagai tahun pertama. Ya, kalau begitu harusnya bulan Safar ini adalah bulan pertama, bukan bulan Muharram. Karena bulan di mana Nabi berangkat untuk hijrah itu adalah bulan Safar. Tetapi memang para sahabat menyematkan ini pada peristiwa, bukan pada hijrahnya Nabi, yaitu peristiwa hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah itu awal kali ada rombongan yang dilepas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Madinah itu adalah bulan Muharram. Mungkin kemarin saya sudah cerita tentang bagaimana kondisi di bulan Dzulhijjah, di saat orang-orang sudah pada memberikan banyak tekanan kepada kaum muslimin, sehingga selepas bulan Dzulhijjah itu ketika masuk bulan Muharram, para sahabat yang kala itu sudah dalam kondisi berat, maka Nabi memanggil mereka semua. Dipanggil yang jumlahnya memang masih sangat sedikit ya, jumlahnya masih bisa dihitung lah dengan jari, masih ratusan. Ada yang mengatakan bahkan jumlahnya kala itu yang ada di Madinah sekitar 70, ada yang mengatakan 90, artinya belum masuk nilai 100. Dikumpulkan oleh Nabi kala itu lalu disampaikan bahwa kalian harus berangkat kemana ya Rasul? Karena memang kalau menyebut tempat hijrah yang familiar di benak sahabat kala itu adalah Habasyah. Sebab sebagian sahabat itu saat itu sedang berada di Ethiopia, tempat hijrahnya. Tapi Nabi mengatakan tidak, Yathrib Allah tunjukkan untuk menjadi tempat hijrah kalian. Maka kali itu bersiaplah para sahabat, lalu menata yang bisa ditata untuk bisa mereka bawa. Maka Nabi melepas mereka satu persatu. Berangkatlah itu menuju ke tanah Yathrib yang nanti setelah Nabi hijrah diberi nama Madinah. Yang pertama kali sampai di sana itu keluarga dari Abu Salamah. Sampai di sana pertama kali, lalu diikuti dengan rombongan berikutnya, diikuti dengan rombongan berikutnya, mulai dari bulan Muharram itu banyak yang sudah berangkat. Ya karena memang jumlahnya juga belum banyak ya. Kalau kita lihat dalam beberapa riwayat belum sampai 100. Ya tentu kalau berangkat 5 orang itu paling berapa keberangkatan. Dan kala itu semuanya yang tinggal di Madinah menetap di rumah-rumah para sahabat yang kala itu sudah masuk Islam terlebih dahulu. Ya, kala itu namanya belum dikasih nama Ansor, yang datang juga belum dikasih nama Muhajirin.
Tapi nanti ketika Nabi datang, barulah disebut yang datang dari luar Madinah disebut muhajirin, yang ada di sana namanya ansor. Semua tidak ada yang langsung beli kapling, tidak ada yang lihat perumahan mana, tidak ada yang tidak, belum punya uang, semua harta ditinggal. Ya, tidak bawa spesial pun, hanya bekal pokok aja yang dibawa. Jadi sampai sana langsung diterima oleh sahabat semua. Ya udah kamu di sini. Diterima lagi, diterima lagi. Semua tinggal di rumah sahabat-sahabat Ansor. Masuk bulan Safar selanjutnya, ini udah mulai menyedikit. Karena yang mayoritas di bulan Muharram. Itulah tadi kenapa kalau umpama nanti ada pertanyaan dari siapapun yang tanya ke kita, kenapa kok bulan pertamanya yang ada pada orang Islam itu bulan Muharram? Sebab rombongan hijrah pertama yang dilepas oleh Nabi menuju ke Yasrib, ke Madinah, itu terjadi pada bulan Muharram. Ya, kalau Nabinya bukan di bulan Muharram, nanti di bulan yang berikutnya, bulan kedua, bulan Safar. Di bulan Safar sudah mulai sedikit. Termasuk yang hijrah di bulan Safar ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam beberapa riwayat. Dan Umar bin Khattab ketika hijrah itu tidak diam-diam. Dari riwayat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan, ketika aku melihat, karena nanti Ali bin Abi Thalib ini bahkan setelah Nabi hijrah. Jadi diriwayatkan itu. Beliau mengatakan tidaklah orang yang berhijrah ketika itu kecuali diam-diam. Semuanya diam-diam. Yang tidak diam-diam cuma satu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Minta izin pada Nabi, saatnya sepertinya aku pun hijrah ya Rasul. Maka Nabi mengizinkan. Dan ketika berhijrah, tawaf dulu di Ka'bah 7 kali, sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim. Kalau itu semua orang yang masih kafir, petinggi-petingginya pada ngeliatin Umar. Ngapain ini orang? Tawaf. Habis itu sholat. Lalu setelah sholat, berdiri, naik ke atas ontanya dan memandangi wajah-wajah orang-orang kafir Quraisy. Lalu disampaikan oleh Umar, sungguh wajah-wajah yang merugi. Kalian semua akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya, karena Umar dalam posisi yang saat itu ingin meninggalkan kampung halamannya. Otomatis dia ada rasa sedih, sehingga dia kecam orang-orang yang menjadi sebab keluarnya kaum muslimin dari tanah kelahiran mereka. Lalu Umar mengatakan, barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anak, atau istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim, jumpai saya di belakang bukit. Saya tidak diam-diam, saya terang-terang mau hijrah. Terus Umar pergi, nggak ada yang berani ngikut kecuali para sahabat yang belum hijrah, yang dalam kondisi lemah. Memang kalau hijrah duluan sebelum itu nggak mampu, di tengah jalan pasti akan dicegat, di tengah jalan pasti akan dihalangi, bahkan mungkin akan dibunuh. Maka ikut itu bersama dengan Umar bin Khattab. Nggak ada yang datangin Umar. Ya. Istilah kata, apa yang dibilang oleh Umar itu bisa real jadi kenyataan. Ya. Karena Umar itu kalau sudah ngomong tidak akan ditarik, pedang kalau sudah keluar tidak akan masuk ke dalam sarung lagi. Ditunggu, nggak ada yang datang. Akhirnya Umar pergi. Melihat sudah banyak yang pergi, Abu Bakar yang datang kepada Nabi. Ya Rasul, saya kalau gitu izinkan juga, saya mau berangkat juga. Saya melihat bagaimana heroiknya para sahabat ini untuk berangkat menuju ke Madinah. Saya tidak mau kalau kehilangan kesempatan ini juga. Biarkan aku pergi. Lalu Nabi mengatakan, tidak wahai Abu Bakar, engkau belum diperintahkan untuk pergi. Nanti aku pun akan pergi. Kaget tuh Abu Bakar, engkau pun pergi. Sebab dalam beberapa hijrah yang sudah, Nabi gak ikut. Nabi selalu ada di Makkah. Maka ketika Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, aku pun akan pergi. Kau akan pergi? Iya, aku pun akan pergi. Kalau begitu biarkan aku yang menemani. Jadi Abu Bakar tidak mau pergi sendirian, ditunggu. Ya, berlalu bulan Safar sampai pada tanggal 27 Safar. Di tanggal 27 Safar, yang mengatakan sehari sebelumnya, berarti tanggal 26, orang-orang kafir Quraisy ini merasa, ini pengikut Muhammad tinggal berapa orang? Habis, udah gak ada lah. Udah pergi semuanya, pergi. Sisanya kemarin yang sama Umar bin Khattab sudah habis, gak ada yang nyisa. Paling tinggal Muhammad ya. Terus Abu Bakar yang menjadi pendampingnya, sama yang lain-lain, termasuk Ali bin Abi Thalib kala itu belum datang. Lalu orang-orang kafir Quraisy ini mikir, ini kalau pergi semua,
nanti di tempat mereka yang baru mereka akan bikin perkumpulan. Apalagi nanti perkumpulan ini yang akan membuat mereka kuat. Kalau sudah kuat mereka akan nyerang kita. Jadi ini kemungkinan besarnya pasti Muhammad akan berangkat. Kata orang kafir Quraisy begitu. Maka mau nggak mau halangi dulu, gimana cara? Barulah kisah mereka kumpul di Darun Nadwa. Pagi-pagi tak boleh ada yang masuk, tertutup, mereka rapat. Gimana? Begini. Ternyata rapat itu disusupi sama setan. Setan itu akhirnya usul, ya, agar mereka membunuh Nabi. Setan usul di rapat. Jadi kadang-kadang ada setan itu masuk di rapat usul. Selama kalau putusannya menentang apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasul. Singkat cerita mereka mau siapkan pembunuhan. Pagi diputuskan, malam mau dilaksanakan, dieksekusi. Jibril datang ke Rasul. Muhammad, jangan tunggu lama, saatnya hijrah. Berangkat. Sebelum malam berangkat. Karena malam hari ini engkau akan dibunuh. Akhirnya Nabi bergegas kala itu segera menuju ke rumahnya Abu Bakar. Begitu sampai di rumah Abu Bakar, ya, orang-orang yang ada di rumah dekat rumah Abu Bakar itu pada kaget. Kenapa? Tidak semestinya Nabi datang, sebab kondisinya sangat genting. Hari itu sangat genting. Seolah sampai desas-desus itu memang semuanya sudah, walaupun itu rahasia, tapi desas-desus itu sudah ada di telinga-telinga kaum muslimin yang tersisa bahwa Nabi akan dibunuh dalam waktu dekat. Abu Bakar sudah berpikir aja kapan ini perintah untuk hijrah, sebab ini udah betul-betul bukan menjadi rahasia lagi. Semua seolah udah merasakan bahwa nggak lama Nabi memang mau dibunuh. Tiba-tiba Nabi datang, kaget luar biasa karena tidak saatnya, harusnya Nabi bersembunyi mungkin di mana. Begitu datang dalam kondisi yang tegang, Nabi langsung masuk dan mengatakan, wahai Abu Bakar, keluarkan semua keluarga, keluarkan semua orang yang ada di sini. Kata Abu Bakar, ya Rasul, ini keluarga kita semua dan semuanya umatmu, ya, semuanya musuh. Baik, kalau begitu saya akan menyampaikan sesuatu yang penting. Kita akan berangkat hijrah. Senang luar biasa Abu Bakar. Langsung ya dipanggil putrinya Aisyah dan Asma untuk menyiapkan segala bekal. Abdullah dipanggil. Kamu tahu keputusan hijrah sudah datang, segera kamu keluar cari berita bagaimana omongan yang ada di orang-orang di seputaran Quraisy. Lalu dia punya budak Abu Bakar radhiyallahu anhu namanya Amir ibn Fuhairah yang nanti juga akan ditugaskan untuk menjadi penunjuk jalannya, ya, sekaligus menghapus jejak. Singkat cerita, sudah disiapkan di rumahnya Abu Bakar. Nabi bersiap juga di rumah. Kala itu Ali bin Abi Thalib dengan harapan juga berangkat bersama dengan Nabi, tapi ternyata Nabi mengatakan belum saat. Ali, engkau tinggal di sini. Lalu Ali lah yang diminta untuk menggantikan tempat tidur Nabi. Alhamdulillah yang diminta menggantikan adalah sahabat Ali. Kalau kita yang diminta dengan konsekuensi yang sudah jelas bahwa akan ditebas, ya, mungkin kalimatnya yang keluar lain. Tapi karena sahabat Ali dengan keimanan sami'na wa ata'na. Kalau kita mungkin kan nggak bisa yang lain, mungkin diundi macam-macam. Sami'na wa ata'na. Sahabat Ali. Dan memang karena bukan ajal, mau bagaimanapun kan, akhirnya sahabat Ali pun tidak tertebus. Karena malam hari itu ketika Nabi mau keluar, tiba-tiba ini yang harusnya ini di luar dugaan, ya, di luar skenario. Nabi keluar itu tadinya rencananya sebelum orang-orang ini pada datang, tapi tiba-tiba Nabi begitu mau keluar, orang-orang pada datang dulu. Di awal malam sudah diminta oleh orang-orang pimpinan kafir Quraisy bunuhnya entah tengah malam, tapi awal malam udah disuruh datang, Isa udah datang. Jadi keluar kelewat. Nabi mungkin dalam gambarannya kalau tengah malam ya berarti nanti. Tiba-tiba udah. Ya. Makanya Nabi SAW ketika mau keluar minta sahabat Ali tidur, tutup selimut, Nabi keluar. Ya. Dan Nabi keluar, apa ayatnya dalam surah Yasin? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Karena udah dikepung rumah Nabi dan Nabi harus keluar, maka Allah jadikan
pembatas, hajiz. Sehingga ketika Nabi keluar itu tidak ada yang melihat satu. Ada yang mengatakan dalam riwayat mereka itu semuanya ngantuk. Jadi sambil nunggu tuh ngantuk gak ketahan. Mungkin mereka lihat jam masih jam 9. Nah, itu bahasa gitu. Eksekusi kapan? Masih tengah malam. Udah tidur dulu aja, tidur semua. Sampai ditaruh di atas kepala mereka itu pasir-pasir itu untuk menghinakan mereka. Ayat ini kisah ya Bapak Ibu ya, yang ada di surah Yasin. Jangan dibaca waktu lagi naik motor nggak bawa surat STNK dan sebagainya. Supaya operasi di depan tidak lihat kita, nggak bisa. Ada yang bawa, waduh, helm nggak bawa, surat nggak bawa, langsung auzubillahi minasyaitonir rajim. Oh jangan namanya ini sadar, kalau sadar, print kesemprot. Kok kena? Sebab ayatnya dari polisi lebih banyak dibaca daripada. Jangan Al-Quran jangan dijadikan mantra, jangan dijadikan jampi-jampi. Ini kan kisah yang dikisah. Akhirnya Nabi keluar, langsung berangkat menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika berangkat, Abu Bakar kan ikut saja. Bagaimana ya Rasul, kemana? Jangan ke arah utara langsung, karena kalau ke arah utara langsung itu akan apa namanya ya bahasanya itu kebaca mudah. Nabi udah tahu pasti pergerakan itu akan diketahui, maka Nabi ambil langkah yang berbeda. Kita ke selatan, harusnya namanya dari Mekah ke Madinah itu ke utara. Ini enggak ke selatan dulu. Contoh dari Jakarta kalau mau ke Surabaya itu harusnya langsung ambil arah timur kan. Ini enggak ke arah Merak dulu. Wah gitu. Ya. Dan kalau orang mau ngejar, kemana dia? Ke Surabaya, langsung lah ke timur. Ini enggak kan? Supaya ini mengecok. Makanya ada satu bukit besar ya di arah selatan Ka'bah, hadap-hadapan dengan Jabal Nur. Enggak hadap-hadapan langsung tapi mendekati lah. Jadi kalau Jabal Nur itu kan hadap-hadapan dengan Jabal Nur arah utara Mekah, ya arah selatannya, karena mau mengecok. Sahabat Ali yang di sana nih, begitu sampai ya, di waktunya mereka semuanya kebangun. Yang pemuda-pemuda mau diminta untuk bunuh Nabi itu semua terbangun. Begitu terbangun kaget juga karena kenapa ini kok tidur semuanya? Waman, belum tengah malam. Begitu mereka buka WA group, instruksi datang, baru mereka masuk. Begitu mau ditebas, ada yang mau sabar. Kenapa nggak kita buka dulu ini? Siapa tahu bukan Muhammad. Apa boleh? Pokoknya tebas saja, jangan buka dulu. Sahabat Ali gitu kan yang ada di dalam, saya tahu kira-kira karena memang tidak diriwayatkan, cuman minimal namanya orang pasti dia akan meminta agar tetap diberikan kehidupan gitu kan. Betul, begitu dibuka ternyata bukan. Kenapa sahabat Ali diminta untuk tinggal gak dibawa sekalian? Sebab banyak orang-orang Mekah yang kala itu menitipkan barang kepada Nabi. Dan tidak cukup waktu kalau Nabi ini mulang-mulangin dulu baru berangkat. Sehingga sahabat Ali yang diwasiatkan, pokoknya kamu nanti pulang-pulangin ini titipan-titipan orang-orang. Walaupun mungkin sahabat Ali bilang, ya kalau selamat, kalau nggak selamat bagaimana mau pulang? Sebab Nabi itu Masya Allah bilang Al-Amin itu selalu ada walaupun orang itu ya, mencaci dan memaki. Orang yang nitip itu kebanyakan kafir, orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka pagi-pagi mungkin marah, Muhammad dasar dukun, dasar. Terus punya emas 2 kilo, mau pergi. Ya. Taruh di mana ini? Jangan taruh di rumah, diambil perampok. Taruh di mana? Kasih Abu Jahal. Oh janganlah, berkurang. Kasih mana? Titip Muhammad. Titipnya ke Nabi. Nggak habis pikir. Tapi itu yang terjadi. Ya. Makanya ada orang-orang itu yang ketika disebut Al-Amin ya Al-Amin aja. Jadi menghina sambil dengan kalimat Al-Amin. Termasuk nama Nabi Muhammad SAW. Kalimat Muhammad itu nama itu sebenarnya sebagai senjata. Artinya Muhammad itu kan yang kalau dalam bahasa kita artinya yang terpuji. Jadi Abu Jahal itu kadang-kadang repot mau menghina Nabi. Memang orang yang terpuji itu pendusta. Terpuji pendusta. Saya benci dengan orang yang dipercaya itu. Alamin.
Karena kondisinya begitu. Dan banyak. Dan orang yang belum pada datang. Nanti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hijrah menuju ke Madinah itu setelah semua barangnya habis, yang dititip itu habis, baru Ali berangkat. Coba bayangkan. Kita kadang-kadang mau nitip sama teman aja mikir. Apalagi nitip sama musuh. Nggak ada orang mau nitip sama musuh. Kenapa? Oh, dijelek-jelekin, habis itu punya sesuatu, taruh aja ke dia. Ini Nabi itu. Jadi orang pada nitip, Ali nggak boleh. Ali pengen juga berangkat bersama Nabi, tapi nggak boleh. Pulangin dulu. Sehingga Ali radhiyallahu anhu termasuk yang terakhir, ya, orang yang akhir-akhir untuk hijrah menuju Madinah. Berangkatlah Nabi, naik ke salah satu gunung tertinggi, Jabal Sur, naik ke atas, lumayan. Saya 3 kali naik ke situ. Orang Indonesia jarang naik. Biasanya kalau naik orang Indonesia ke Jabal Nur, ke Gua Hiro. Ya. Mungkin kalau boleh dibilang kesulitannya 2 kali lipat. Ke Jabal Sur, tempat di mana Nabi berlindung. Naik ke atas, begitu naik ke atas dipilih oleh Nabi karena satu, itu kalau dari atas bisa ngelihat seputaran kira-kira orang itu ada yang datang atau tidak, ada yang datang. Ya, jadi untuk memantau lebih mudah dan tempat bersembunyinya lebih banyak. Sehingga Nabi pilih tempat itu. Ada kisah ketika Nabi SAW sampai di gua itu. Di atasnya itu beda dengan Jabal Nur, Pak. Kalau Jabal Nur itu, ya, di atasnya hanya ada satu gua karena puncaknya mengecil seperti punuk onta. Di situ hanya ada satu. Goanya itu kalau orang Indonesia mungkin nyebutnya bukan goa, mungkin hanya sekedar tumpukan batu, ya, makanya disebut ghar. Beda antara ghar dengan kahfu, al-kahfi. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Kahfi, artinya gua juga, ya. Biasanya mereka membedakan kalau ghar itu hanya tumpukan batu, kalau kahfun itu agak panjang. Nah, walaupun nggak panjang seperti kita, kalau kita itu gua, masya Allah tuh, ya, bisa sekian kilometer, bisa nembus gunung, bisa ada stalaktit, bisa ada air. Kalau di sana nggak ada. Goa ya hanya tumpukan batu. Nah, itu ada cekungan. Nah, itulah dia disebut goa. Kalau goanya cukup barang 2-3 orang disebut ghar. Kalau lebih dari itu mungkin disebut kahfun. Ya. Makanya Al-Kahfi banyak, 7 orang yang bisa masuk semua. Beda dengan ghar. Kalau ghar di situ di atasnya, kalau di Jabal Sur itu beda dengan Jabal Nur. Jabal Nur cuma ada satu. Jabal Sur ada banyak. Tumpukan-tumpukan batu itu. Makanya kalau di Gua Hiro udah langsung pasti bisa menentukan ini tempat di mana Nabi itu bertahanus, ini tempat di mana Nabi menerima wahyu pertama, udah langsung. Tapi begitu naik di Jabal Sur bingung di mana tempat Nabi bersembunyi, sebab ada beberapa gua. Singkat cerita, sampailah di sana. Lalu ketika memilih satu tempat untuk bisa beristirahat, Abu Bakar ya masuk terlebih dahulu, diperiksa. Ya, ini banyak yang diriwayatkan ketika diperiksa, karena memang dulu gua-gua itu tempat bersembunyi binatang-binatang berbisa, ular, kalajengking, apalah gitu. Maka ditutup tempat-tempat yang memungkinkan, ada ditutup. Lalu ketika sudah dirasa aman baru dipanggil. Lalu Abu Bakar meminta atau mempersilahkan kepada Nabi untuk istirahat. Lalu Abu Bakar ada di sebelahnya. Karena kecil tempatnya, jadi kalau 2 orang ya udah pas. Rasul tertidur gitu, di kaki atau di pundak Abu Bakar. Ada beberapa riwayat gitu, tapi yang jelas menempel pada Abu Bakar. Lalu ketika Nabi dalam kondisi yang begitu nyenyak tertidur dan Abu Bakar berjaga, melihat masih ada satu lubang lagi belum tertutup, maka dijulurkanlah kaki Abu Bakar ini untuk menutup lubang itu. Ya, tidak mau mengganggu Nabi yang kala itu sedang beristirahat. Begitu ditutup ya terjadilah yang terjadi. Namanya hewan tuh kan nggak mau tahu, oh ini sahabat Nabi. Ya, ya ada momennya begitu, ada beberapa nanti ada. Tapi kan tidak begitu terus menerus. Kalau begitu terus menerus jadi nanti kita sebagai umatnya agak sulit untuk menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Makanya banyak yang normal aja.
Jadi begitu ditutup, tersengatlah itu kaki Abu Bakar, pahat lalu diangkat. Ya, sampai ketika Nabi bangun melihat Abu Bakar kala itu dalam kondisi yang pucat pasi, ditanya oleh Rasul. Karena Nabi terbangun, ada beberapa riwayat menyampaikan terbangun karena tetesan keringat dinginnya. Abu Bakar menahan rasa sakit. Ketika ditanya kenapa Abu Bakar, enggak Rasul, enggak ada apa-apa, silakan tidur. Enggak, gimana enggak ada apa-apa, enggak. Terlihat muka. Barulah Abu Bakar menyampaikan, ya, mohon maaf, ada satu yang kurang tidak aku tutup. Dan aku takut kalau ini nanti mencelakaimu, tapi aku juga tidak mau mengganggu istirahatmu, maka aku judulkan kaki. Kakinya udah gak bisa diangkat karena biru. Akhirnya oleh Nabi didoakan, ya, tempat disengatnya itu didoakan dan sembuh. Ini diantara mukjizat, karena perjalanan ini nanti akan perjalanan yang penuh dengan mukjizat, pertolongan Allah kepada Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Selesai, ya, beberapa hari di sana. Asma binti Abi Bakar, putri dari Abu Bakar kala itu, yang bertugas untuk menghantar makanan. Ya, untuk menghantar makanan, saya nggak kebayang menghantar makanan dalam kondisi hamil. Lalu membawa dua di sini, naik turun Jabal Sur. Yang nggak hamil aja berat, apalagi yang hamil-hamil. Hamilnya 3 bulan, 4 bulan, wah itu tambah berat lagi. Ya, itu hamil besar karena nanti Asma juga akan hijrah, setelah ini akan hijrah, dan itu bayi pertama yang sampai di wanita hamil pertama yang sampai di Madinah yang kala itu mendapat mendapat omongan lah, ini bayi ini akan cacat karena berangkat bepergian di bulan ini, tapi ternyata lahir dalam kondisi yang sehat, bismillah. Intinya Nabi dikasih itu, ya, terus semuanya disapu oleh budaknya Abu Bakar tadi, sehingga gak ada jejak. Ya, Abdullah pun selalu mencari berita, malam hari naik, semua malam hari. Di luar dugaan, tiba-tiba pagi-pagi di hari keempat dilihat ke bawah, ya, orang-orang sudah mulai mendekat ke arah bukit dan mencoba untuk naik ke atas bukit. Jadi tidak semuanya apa yang ada pada Nabi SAW itu terus lantas dibuat dengan mudah begitu saja. Wah, hijab nggak ada yang tahu, dan akhirnya orang-orang dilupakan. Seperti kemarin dibikin tidur, semuanya tidur dulu sampai Nabi, enggak. Ada momen-momen itu. Kan udah berapa kali ya, hari pertama udah aman, gak ada, hari kedua aman, kan tenang terus, tiba-tiba dikejutkan. Yang tadi katanya aman, tiba-tiba ada. Berarti kan ada yang luput ya. Abdullah juga menyampaikan misi intelijennya, akhirnya ada yang miss juga, tapi intinya ketahuan. Singkat cerita naik. Ini pelajaran kalau mau berhenti di sini aja panjang. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan takdir kepada nabinya dalam kondisi yang seperti itu, tidak serta-merta langsung pertolongan hadir, Jibril langsung datang, aman Muhammad, ya, nggak usah perlu ada manusia yang jadi mata-mata, cukup aku. Enggak gitu. Udah hilang nih, Jibril udah nggak ada lagi, dan Nabi nggak pernah minta lagi, ya Allah tolong Jibril sertakan kami, nggak ada, ya udah, nggak ada. Pokoknya udah berjalan lagi, dan memang yang paling mayoritas itu adalah perjalanan sebagai manusia biasa. Begitu lihat, dah akhirnya ya udah nggak bisa, mau lari kemana nggak bisa. Datang dari sini mau lari sebelah sini tetap aja ketahuan, sehingga Nabi memilih diam di sini. Abu Bakar yang bingung, kenapa diam ini, kenapa kita nggak lari ke sana? Udah diam. Berarti kalau sudah begini, saatnya kita hanya berpasrah, meminta pertolongan dari Allah. Akhirnya ya sudah, bagaimana ya Rasul? Diam di dalam goa, masuk ke dalam goa. Tadinya masih oke aja, tapi begitu mereka para kafir Quraisy sudah sampai di atas, baru berpikir, waduh, ini ternyata jumlah mereka banyak, dan mereka memeriksa semua gua yang ada di sana dengan sabetan pedang, masukin pedang mereka ke dalam gua, syah. Kalau ada orang ya udah syah. Abu Bakar ya, wah, kalau begini ngeri juga. Sampai di gua ini berarti habis, amat terima. Abu Bakar kali itu agak turun. Nabi yang tahu, ini sampai ada di ayatnya, supaya nanti bisa dicari. Iya.
peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu sampai di depan guanya, dan kala itu Abu Bakar makin ada rasa takut yang memuncak. Nabi yang bertanya, kenapa wahai Abu Bakar? Ya Rasul, bagaimana kenapa ini kalau mereka nggak usah tebas pedang, ngelihat ke arah bawah aja nih. Kalau mereka lihat bawah nih, kaki saya nggak bisa masuk. Bayangkan tempat bersembunyi yang begitu itu sembunyi bagaimana? Dan saya sudah mencoba betul. Ya, waktu itu ketika ada syuting Poros Surga waktu itu, coba satu-satu buat. Ada satu yang memang saya masuk berdua gitu aja. Itu ditekuk pun kaki nggak bisa masuk. Seperti udah tempat yang kayak ya sekedar berteduh saja. Jadi kebayang musuh-musuhnya sudah di depan dalam kondisi yang beringas untuk segera menangkap bahkan membunuh. Ini kaki nggak masuk. Gitu ya. Tapi yang disampaikan oleh Nabi Abu Bakar, apa pendapatmu dengan dua orang dan yang ketiga adalah Allah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah takut, gak usah sedih. Allah bersama dengan kita. Dengar kalimat ini, langsung muka Abu Bakar berubah. Yang tadinya cemas, was-was, langsung seolah menjadi manusia paling damai, paling nyaman, tenang. Inilah orang beriman. Kalau kita ini kan imannya perlu dipertanyakan. Hanya sekedar mikirin pensiunan yang masih 5 tahun lagi, ini gemeternya dari sekarang. Begitu diomongin udah gak usah terlalu difikirkan, kan masih 5 tahun lagi. Itu pensiunnya. Kalau usianya 3 tahun lagi, ajal 3 tahun lagi meninggal, makin gemeter lagi, bukan makin tenang. Kita susah ditenangkan itu, ditenangkannya kalau ternyata ada panggilan kerja setelah pensiun. Nah, itu baru tenang. Memang kita ini tenangnya cuma urusan dunia aja. Ya, urusan akhir itu susah ditenangkan. Nah, ini Masya Allah, Abu Bakar langsung. Dan memang betul kan, banyak versi lah, tapi intinya nggak ketahuan itu sih. Nah, inilah mulai tadi yang saya sampaikan, mukjizat datang, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya kepada Nabi. Sehingga mereka nggak ketemu pulang. Ketika mereka nggak ketemu pulang, barulah kali itu Nabi menyampaikan, bukan berarti mereka nggak kembali lagi, bisa jadi kembali lagi. Sehingga nanti begitu pulang mereka akan segera berangkat. Pulang orang kafir Quraisy nggak jumpa dengan apa namanya yang dicari, bikin sayembara mereka. Bikin sayembara. Apa sayembaranya? Yang bisa membunuh Muhammad atau menangkap Muhammad. Ya, istilahnya mendapatkan Muhammad hidup atau mati 100 ekor onta. Semua kan. Nah, ada pos di mana orang-orang yang ahli intelijen itu kumpul kalau di Mekah. Kumpul tuh di situ. Mereka biasanya didatengin kalau ada orang yang butuh informasi-informasi. Ya, contoh misalkan otak saya hilang, contoh kapan ini, contoh saya mau berangkat kira-kira nanti kondisi itu informasi-informasi. Mirip kayak warung kopi. Tapi isinya adalah informasi-informasi. Tapi kumpul di situ. Tiba-tiba ada orang yang langsung datang sana. Quraisy bikin sayembara. Apa sayembaranya? Sayembaranya yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati diberikan 100 ekor. Semua pasti loh. 100 ekor. Langsung semuanya pergi. Untuk mencari kesana kemari, nggak ada yang dapat. Ya. Ada satu orang yang memang terkenal juga untuk bisa mengintai. Namanya Suraqah ibn Malik. Kumpul lagi kan, pokoknya mereka selalu bagi informasi. Begitu kumpul, gimana? Ada yang ngomong satu, saya ada jejak. Kemungkinan ini jejak Muhammad. Dia arahnya ke sana. Suraqah yang langsung mantap. Nggak mungkin, bukan dia. Saya tahu betul, dia bukan ke sana. Kalau kalian mau dapat, dia ke sana. Kamu nggak mau? Nggak. Saya untuk ini enggak. Kamu aja, kalau mau ambil aja tuh. 100 ekor onta ambil. Dia ke sana. 99% lari ke arah yang ditunjuk Suraqah. Suraqah langsung, iya juga kata orang itu tadi ya. Sehingga apa? Suraqah sendirian yang lari ke arah
informan yang tadi. Betul lah, karena memang itu sudah menjadi target Suraqah, arahnya ke sana. Betul, dari kejauhan kelihatan, ya, dari kejauhan kelihatan dua orang yang sedang jalan. Tapi begitu melihat Abu Bakar yang kembali takut gitu. Begitu melihat itu Abu Bakar takut, Nabi hanya meminta untuk tenang, Allah yang akan menjaga. Betul. Udahnya kejebak, jatuh, duduk. Masih bangun lagi, jatuh. Masih bangun lagi, jatuh. Suraqah hanya berpikir, nggak pernah saya nangkep orang begini. Semua orang kalau ditugaskan ke saya nggak ada yang lepas satu, nggak ada yang nggak dapat satu. Ini orang nggak bisa, udah 3 kali jatuh. Pasti ada apa-apanya. Dan orang-orang Quraisy bilang dia memang katanya Nabi, katanya. Singkat cerita, ya, sampai ketika dalam satu kesempatan kan ada beberapa pendapat, tapi di antara pendapatnya ketika Nabi sedang tertidur, lalu seolah diodongkan pedang, dan ketika bangun ditanya siapa yang bisa melindungi wahai Muhammad. Nabi hanya mengatakan Allah. Mendengar Allah jatuh itu pedang, lalu diangkat lagi, siapa yang bisa melindungi? Nggak ada yang bisa melindungi. Sehingga akhirnya Suraqah ini menyerah, tetapi ketika menyerah minta diampuni oleh Nabi. Nabi ampuni dengan syarat jangan kau sampaikan berita ini kepada siapapun. Maka kala itu Suraqah menerima. Baik, kalau cuma itu yang kau minta, saya tidak akan sampaikan kepada siapa. Kalau engkau benar wahai Suraqah, maka Nabi menyampaikan sesuatu. Mendengar ini kaget luar biasa Suraqah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan kala itu langsung Suraqah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita lanjutkan bulan. Karena ini hanya 2 kata, tapi membuat Suraqah masuk. Apa itu? Bulan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.